teman Rika, selamat datang di YouTube Sharing Bareng Rika. Sebuah channel yang membahas bagaimana sih trik-trik dan jurus-jurus berjualan online di marketplace. Hari ini saya bakalan ngobrolin tentang sebuah pertanyaan dari Kak Vivi. Kenapa sih produk gak laku? Nah, ini guys obatnya. Bila kalian suka video ini, di like, di share supaya bermanfaat buat teman-teman juga, dan boleh komen-komen ya di bawah. Oke, ini pertanyaan dari Kak Vivi. Halo Kak Rika, saya punya produk yang sudah hampir setahun ini penjualannya minim banget, hanya kejual 1-2 piece saja. Nah, gimana ya? Apakah sebaiknya produk ini dioptimasi atau sebaiknya dihapus dan diupload ulang saja ya di Lazada? Oke, sebelum kita memutuskan apakah si produknya mau kita optimasi, kita pertahankan gitu ya, kemudian dioptimasi, atau mau kita delete dan upload ulang, kita cek dulu ke bisnis analisis. Karena kita jualannya di Lazada, maka kita cek bisnis analisis di Lazada. Nah, teman Rika bisa buka bisnis analisis di tab produk di paling atas, ada pilihan produk, diklik di sana. Kemudian dicek ya performanya. Nah, di halaman ini teman Rika tuh bisa lihat berapa sih jumlah pengunjung untuk setiap produk. Kemudian berapa sih unit yang ditambahkan ke troli, berapa sih penjualan untuk si produk ini, pendapatannya berapa, kemudian konversinya berapa. Ya, jadi ini cukup detail menurut saya, dan ini gratis ya teman Rika. Kalau di Lazada data seperti ini gratis, bisa kita manfaatkan banget. Nah, untuk produk yang tadi, untuk produknya Kak Vivi bisa cek di sini. Masalahnya di mana sih? Apakah karena jumlah pengunjung produknya kurang banyak? Atau jumlah pengunjung produknya udah banyak, tapi ternyata terjualnya sedikit banget gitu. Oh iya, satu hal lagi ya, di bisnis analisis ini, teman Rika bisa klik rentang waktunya. Bisa cek per hari, kayak kemarin gimana sih, terus tanggal sekian gimana sih produknya. Ketika 99 oke nggak sih ini produknya. Bisa cek per hari, atau per minggu, atau per bulan. Yang biasanya menarik buat saya adalah per bulan, per minggu, sama per hari ketika hari campaign besar. Gitu ya, jadi biasanya saya memperhatikan seperti itu. Untuk produk yang kurang laku bisa dicek per minggu atau per bulan dulu lah, buat lebih gampangnya. Nah, kita cek jumlah pengunjung produk sebulannya berapa. Oh, cuman 1 orang. Wah, berarti kan masalahnya ada di pengunjung produknya kurang nih ya. Gimana sih cara mengatasi pengunjung produk kurang? Berarti kalian butuh boost untuk traffic, teman-teman. Jadi hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah traffic. Boostnya gimana? Ya, ada beberapa hal yang bisa ngeboost traffic. Yang pertama, kalian cek SEO produknya oke atau enggak. Judul produknya udah oke belum ya? Nah, kalau misalnya kalian memanfaatkan 250-an karakter di Lazada tapi tidak sesuai, itu jelek sebenarnya buat algoritma si produknya. Misalnya ya gini, saya menjual sendal garis miring sendal wanita, garis miring sendal pria, garis miring sendal anak, garis miring sendal sepatu, garis miring sendal ukuran besar, garis miring sendal wanita ibu rumah tangga, garis miring sendal wanita kantoran, dan seterusnya. Itu jelek buat produknya. Terlalu banyak kata yang diulang. Terus kemudian yang kedua, terlalu gak jelas ini produknya tuh buat apa, buat anak, buat pria, buat wanita rumah tangga, atau ibu-ibu kantoran, atau apa gitu. Tidak sesuai ya, dan jadi Lazadanya ketika ngeindeks produk ini bingung. Ini harus dimasukin kemana ya? Kok kesini masuk, ke situ masuk gitu. Jangan-jangan ini produknya nih ngaco. Nah, pastikan produk kalian itu mengandung kata-kata kunci yang relevan saja. Kalau jualannya sendal, jangan ditulis sendal garis miring sendal sepatu, garis miring sepatu, dan seterusnya. Cukup tulis sendal gitu ya. Jelaskan ini sendal apa. Misalnya sendal wanita ibu rumah tangga. Warna apa? Coklat. Dan seterusnya, kata-kata promo ya, murah, terbaru. Itu boleh. Tapi jangan ditulis terlalu panjang tapi nggak jelas ya.
Satu lagi, jangan tulis kata-kata yang nggak relevan. Kita jualan sendal, bukan jualan sendal sepatu, bukan jualan sendal pria, bukan jualan sendal anak. Yang kata-kata yang nggak jelas seperti itu, hilangkan. Kemudian kita juga harus cek apakah si kata-kata kita itu merupakan kata-kata kunci yang biasanya dicari sama customer di Lazada. Teman Rika bisa buka aplikasi Lazada buat buyer, buat pembeli ya, aplikasi belanja Lazada. Kemudian tulis di sana, sendal. Yang keluar kata-kata apa aja sih? Misalnya di sana ditulis sendal terbaru 2021, sendal wanita kantoran 2021, sendal macam-macam. Nah, itu bisa kalian taruh di judul produknya. Yang penting relevan dan yang penting jangan terlalu banyak kata-kata yang diulang. Kalau misalnya tulisannya sendal kemudian di garis miring sendal bla bla bla, itu nggak efektif teman-teman. Lebih baik nggak usah pakai garis miring, lebih baik nggak usah diulang kata sendalnya berkali-kali. Cukup tuliskan satu kali kata sendal, kemudian baru tulis kata-kata yang lain, gitu ya. Nggak usah terlalu panjang. Yang pasti satu, bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua, bisa dibaca oleh mesin. Oleh mesin gimana? Pakai kata kunci. Oleh manusia gimana? Harus menarik, gitu ya. Oke, itu SEO. Terus yang kedua adalah campaign. Campaign di Lazada itu memegang peranan penting banget. Banyak banget campaign yang ada di Lazada. Saya tahu, males banget ya kalau masukin. Tapi kalau kalian gak masukin ke campaign itu sayang banget. Karena ketika kalian klik ikuti campaign, kalian berkesempatan untuk ada di banner halaman depan Lazada. Jadi ini penting banget. Terutama campaign-campaign besar yang mega atau A+ itu wajib banget ikut. Dan kalau misalnya produknya kurang laku, coba masukin ke campaign-campaign kecil juga gitu ya. Nah, ini teman-teman penting banget buat masukin ke campaign. Yang ketiga, feed dan live. Saya tahu banyak banget teman Rika yang bilang nggak efektif atau males banget karena buang banyak waktu, bikin satu konten aja bisa setengah jam, tapi yang beli nggak ada ketika live, nggak ada tuh yang ngeklik like gitu ketika bikin feed. Oke, saya tanya ke teman-teman, berapa kali sih kalian bikin feed? Berapa kali sih kalian live dalam satu minggu? Nah, kalau misalnya cuma 1 kali, 2 kali, ya iya, nggak akan ada hasil karena terlalu sedikit dan tidak konsisten. Yang penting di media sosial, ini seperti media sosialnya Lazada kan. Yang penting adalah repetitifnya konsisten. Misalnya setiap hari Selasa saya mau post konten ini. Kemudian setiap jam sekian saya mau live dan seterusnya. Di Lazada satu hari bisa bikin 10 feed. Coba maksimalkan itu. Kalian bisa share testimoni dari customer, share voucher baru, share produk baru, share produk terlaris, bisa di-share sehari 10, manfaatin aja. Minimal ya 1 hari 2 lah gitu ya. Kalau misalnya lebih banyak lebih bagus. Kemudian live itu wajib banget konsisten karena orang jadi ingat, oh kalau toko A itu selalu ngadain giveaway atau flash sale ketika dia nge-live dan nge-live-nya hari ini doang gitu. Selalu nih ngasih voucher 90% up to 5.000 doang. Tapi ya itu setiap hari Selasa jam 9 pagi misalnya gitu. Jadi ini cukup menarik dan ya kalau misalnya menarik orang akan nge-share ke temennya. Hai, saya dapat produk ini murah banget, belanjanya di Lazada. Selalu ada kok giveaway-nya tapi jam 9 pagi di toko A gitu ya, punya Kak Vivi. Nah, ini penting banget teman-teman. Konsisten dan ya isinya dipikirin. Jangan cuman halo guys, ini produknya yang ini, ready-nya seperti ini. Warnanya ini aja ya. Coba kalian tanya, saya akan jawab. Atau live-nya cuman ngasih lihat ketika kita packing. Waduh, jangan. Kontennya dipikirin supaya orang kayak menarik dan akan datang lagi ke toko kalian di Lazada. Nah, feed dan live itu adalah suatu fitur yang gratis di Lazada dan caranya ya sama kayak cara ngelola Instagram gitu ya. Kalian harus nge-live, kalian nge-feed secara rutin, kemudian bikin konten yang menarik, kadang-kadang bikin giveaway, kasih konten yang edukatif, kasih konten yang lucu, kasih share testimoni dari konsumen gitu. Kalian bisa lakukan seperti itulah, seperti di Instagram.
Kalau misalnya menarik, orang akan datang, orang akan like, dan feednya akan semakin ada di atas Lazada. Banyak orang lebih lihat lagi gitu. Nah, makanya konten itu penting guys. Terus yang keempat, iklan. Nah, ini penting ya, iklan. Kalian tuh harus nge-spend, menyisihkan sekian rupiah buat iklan. Dibajetin lah gitu. Misalnya, 10% dari omset saya memang buat iklan. Misalnya, atau 1 bulan saya punya budget iklan 10 juta. Dan seterusnya. Berapa iklan yang pantas buat toko kalian? Saya nggak bisa jawab. Itu kalian yang bisa jawab. Kalian mau ngiklan berapaan sih budgetnya? Gimana supaya nggak boncos? Lain kali kita akan ngobrol. Tapi yang pasti budgetin dulu. Misalnya kalau kejual 5 juta, saya mau ngiklan 50.000. Kan cuma 1%, murah banget teman-teman. Nah, udah gitu kalian harus ngasih juga traffic dari luar ya. Jadi traffic itu bisa dari dalam Lazada, pakai fitur-fitur, pakai iklan, pakai SEO, pakai segala macamnya. Dan kalian juga bisa dapat traffic dari luar Lazada. Traffic dari luar Lazada gimana caranya? Nah, ini bisa dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok, dari segala macam. Bikinlah konten yang menarik. Makanya ini konten penting. Bikinlah konten yang menarik. Kemudian tariklah calon-calon customer di medsos kalian itu, tariklah ke Lazada. Kenapa? Ya lebih enak di Lazada belanjanya. Orang pasti udah install Lazada kan ya. Terus orang udah tahulah kalau belanja di Lazada aman, bisa COD, ongkir lebih murah dan seterusnya ya. Ini traffic dari luar itu cukup oke ya teman-teman. Jadi mereka tuh udah pengen beli. Biasanya mereka udah tinggal klik, tinggal langsung nge-search, judul produknya ini di tokonya A atau tokonya Kak Vivi misalnya gitu. Oke. Yang kedua yang perlu teman Lika perhatikan adalah konversi. Di bisnis analisis kalian bisa geser, bisa di swipe, digeser gitu ya, untuk lihat tingkat konversi per produk. Jadi kalau misalnya produknya sudah banyak pengunjungnya, PR-nya yang tadi dikerjain ya kan, jadi pengunjungnya udah banyak, kemudian yang beli sedikit atau tingkat konversinya rendah, nah berarti masalahnya di konversi gitu. Nah kalau misalnya banyak orang yang check out dibandingkan orang yang nggak check out ya, itu konversinya tinggi. Kalau orang yang nggak check out, yang check out cuma 1-2 dari pengunjungnya 1000, ya berarti tingkat konversinya rendah gitu. Kira-kira seperti itu ya konversi. Nah teman-teman, gimana sih cara ningkatin konversi? Oke, ada beberapa obat yang Rika sediain di sini. Yang pertama adalah cek dulu foto dan deskripsi produk kalian. Apakah sudah oke atau belum? Apakah sudah cukup menggambarkan si produk ini atau fotonya ngasal aja? Terus deskripsinya ya asal ada aja gitu. Cuman ngepost foto dari atas, pindahin ke Loricat di Lazada atau ke Rich Tag di Lazada gitu. Jadi benar-benar nggak ada tulisan sama sekali, dan orang kalau mau tahu lebih lanjut produknya ya harus ngecat. Jadi ini susah sekali buat konsumen, apalagi konsumen-konsumen yang memang sudah berada di kota besar dan ya udah biasa belanja, itu akan baca dulu deskripsi produk ini oke nggak buat dia. Nah teman-teman pastikan foto dan deskripsi ini udah cukup oke. Jadi mereka udah tertarik banget sama produk ini dengan melihat foto dan membaca deskripsinya. Ya itu penting banget. Kemudian yang penting lagi adalah fitur produknya. Apakah si produk ini itu menarik buat konsumen kalian karena fiturnya lebih banyak daripada kompetitor, atau ya ini fitur lama kok, ini barang lama, kok dijual segini gitu. Nah ini menentukan banget. Kalian bisa nambahin keinginan untuk membeli itu dengan cara ngasih limited edition. Misalnya, kalau motif yang seperti ini kita cuma dijual di bulan Oktober gitu. Itu menarik banget, bikin customer bilang harus banget belanja sekarang karena cuma di bulan Oktober. Bisa banget, apalagi fashion bisa banget. Kemudian warna ya, kalau misalnya kalian cuma offer, kalian cuma ngasih tahu bahwa di toko kalian itu cuma ada warna hijau sama biru, orang yang pengen warna merah akan pindah ke toko kompetitor. Tapi kalau kalian kasih warna sebanyak-banyaknya,
Pokoknya kalau kamu mau merah, kuning, hijau, biru, ungu, ya abu, hitam, putih, macam-macam semua ada di toko saya. Nggak usah pindah ke toko lain. Jadi teman Rika bisa nambahin berbagai macam warna untuk produknya. Apalagi fashion ya, mudah sekali. Kalau misalnya jualannya elektronik, gadget, dan seterusnya, berarti ketersediaan si produk itu untuk macam-macam tipe handphone itu penting banget ya. Misalnya saya mau belanja charger HP, ya saya pengen tahu dong charger HP ini cocok nggak sih buat HP saya gitu. Nah kalau teman Rika punya si charger yang sesuai sama HP saya, ya saya beli gitu kan. Kalau enggak ya nggak jadi. Nah ini ketersediaan produk, fiturnya itu harus lengkap dipunyai sama teman Rika. Kemudian promosi itu penting banget. Udah senang sama produknya, terus udah dirasa oh gue banget mau check out, nggak ada free ongkir, nggak jadi deh. Nah ini ya, banyak banget konsumen saat ini yang seneng banget belanja pakai free ongkir. Di Lazada itu sudah ada free ongkir, kalian bisa bikin, mudah sekali ya, tinggal buka Lazada bagian promosi itu ada free ongkir. Kemudian kalian juga bisa ikut promosi Lazada seperti free ongkir cashback atau free shipping max, itu bisa juga. Pakailah itu supaya konsumen kalian merasa bahwa oh ini produknya free ongkir nih, gile udah oke banget free ongkir. Mereka akan lebih senang belanja di toko kalian ya. Free ongkir adalah salah satu promosi paling oke untuk diterapkan, dan kayaknya udah menjadi hal yang cukup wajib buat di e-commerce. Hal yang terakhir yang menentukan konversi ini adalah harga. Kenapa nggak saya taruh di paling pertama? Karena harga ini menurut saya bukan hal utama sebuah produk dibeli gitu. Kenapa orang beli produk ini? Ya karena suka, ya ini karena saya butuh, ya ini karena saya ya gue banget gitu, harus beli gitu. Nah ini terlepas dari harga. Harga itu cuma kayak merasa murah atau mahal, merasa. Kenapa? Karena kalau orang udah suka dengan produknya, orang udah bilang gue banget harus beli, itu harga menjadi cukup abu-abu ya, menjadi cukup abu-abu. Tapi pastikan harga kalian itu kompetitif. Kompetitif maksudnya gimana? Kompetitif dibandingkan sama kompetitor. Kalau yang kalian tawarkan produknya sama atau ya mirip-mirip, ya orang akan ngebandingin. Oh kalau di tokonya Kak Vivi kok mahal ya, di sebelah lebih murah, ya batal dia beli gitu. Jadi harga itu cukup penting juga, tapi balik lagi kalian nawarin apa supaya orang beli produk ini. Kalau orang lihat tokonya Kak Vivi terus kemudian lihat ini produknya gue banget, terus harganya sebenarnya cuma beda 5.000, cuma beda 20.000 gitu. Biasanya orang jual misalnya nih 100.000, Kak Vivi jual 120.000. Sebenarnya orang akan tutup mata karena orang udah tahu saya pasti beli barang ini 100 ribuan gitu. Oh, barang ini sekitaran lah 100 sampai 150 ribuan. 120 ribu masih oke, masih dalam budget lah gitu ya. Apalagi kalau fashion, orang udah tahu baju, kaos, ini mah 30 ribuan saya udah oke. Ya dia akan willing buat belanja 30 ribu, 31 ribu, 35 ribu, 25 ribu, 28 ribu. Dia nggak akan mau belanja kaos yang harganya 100 ribu atau belanja yang kaosnya 99 perak gitu ya. Jadi dia udah punya preferensi harganya sekian dan dia pasti mau belanja kalau misalnya harga kita ada di rentang harganya dia. Tapi bagaimana supaya kita ada di rentang harganya dia? Ini kalian harus cek kompetitor. Makanya balik lagi, oh kompetitor jualannya segini, berarti saya bolehlah taruh harga sedikit lebih mahal dengan produk yang sama atau dengan produk yang mirip. Tapi kalau misalnya kalian punya sesuatu yang lebih lagi, misalnya nih kalau orang lain jual yang manualan, ya kan? Kalau saya jualnya yang elektrik gitu. Atau kalau orang lain kantongnya cuma satu, saya kasih kantong 5, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, ya kan? Jadi orang lain nggak ada. Nah itu wajar kalau saya kasih harga lebih mahal daripada kompetitor. Dan kalau orang merasa saya butuh kantongnya 5 gitu kan, ya orang akan beli meskipun harganya jauh di atas yang lain gitu. Nah jadi kalian harus kasih tahu bahwa kalian ini punya produk
yang worth it, yang harus banget dibeli dan hanya toko kalian gitu ya yang punya. Mungkin dari segi produknya juga, atau mungkin dari promonya, atau mungkin dari fiturnya, atau dari hal-hal yang lain, mungkin dari servis, ya kan? Ya, toko yang ini cepet banget ngecatnya, toko sebelah lama banget. Kalau toko yang lama biasanya konversinya lebih rendah gitu ya. Kenapa? Karena ketika orang tanya ready enggak atau tanya fiturnya enggak dibales, ya pindah ke kompetitor. Satu hal lagi yang jarang dikasih tahu itu masalah produk. Ya, ini jarang dibahas di mana-mana, tapi masalah produk itu penting. Kalian harus refleksi, apakah produk ini layak dibeli sama orang, ataukah cuma perasaan kalian harus belanja produk ini gitu ya. Orang tuh sekarang cukup smart ya, nggak terlalu pengen belanja produk yang super sangat murah kemudian dipakai satu kali rusak. Lebih baik dia belanja yang lebih mahal sedikit tapi lebih tahan lama, atau fiturnya lebih banyak sedikit, dan seterusnya gitu. Orang juga merasa bahwa kalau misalnya kalian sayang-sayang, terus udah gitu kasih tahu bahwa ini produknya punya ABCD ketika chat gitu kan, ya orang akan merasa ya itu produknya gue banget. Itu yang kalian harus kasih ke customer kalian. Nah, kalau produknya udah outdated, misalnya tongtol ya kan, atau spinner, saya masih punya saya masih punya ya, tongtol dan spinner itu masih kartonan banyak banget. Mencoba dijual sekarang dengan harga 10.000 itu udah jual rugi, ya nggak laku. Mau dijual 5.000 nggak laku, dijual 2.500 nggak laku teman-teman ya. Mereka harus smart, gimana sih cara ngeluarin produk outdated, produk yang udah out of the season. Kalau di luar negeri itu ada 4 musim kan ya, ada musim panas, musim dingin, musim macam-macam. Nah, ketika akhir dari musim dingin udah nggak ada tuh saljunya, berarti semua produk yang winter season itu harus dibuang. Kenapa? Karena orang nggak akan ada yang mau beli baju winter, baju musim dingin ketika udah pindah musim, ketika musim panas. Kalian harus cek produknya layak dibeli nggak. Nah, oke. Kalau produknya outdated, berarti kalian harus tempel sama produk yang lain. Misalnya ditempel sama produk terlaris. Kalau kamu beli produk terlaris yang ini, maka saya kasih free produk ini, atau yang ini jadi 50%. Orang akan lebih pengen beli. Atau kalau misalnya produknya nggak outdated, cukup hot, terus udah gitu trending dan seterusnya, konversi masih rendah, itu PR. Berarti kalian harus cek apakah si produk ini kalah saing sama produk dari kompetitor. Promosi ini penting dan kalian harus smart bagaimana sih cara mengatur promosi gitu. Di Lazada banyak banget fitur buat promosi. Nah, teman Rika bisa cek voucher, ada flexi combo, ada bundling, ada macam-macam ya, banyak banget di Lazada. Itu dimanfaatkan gitu dan tergantung sama produknya. Saya nggak bisa ngasih tahu bahwa yang paling oke buat toko kamu itu fiturnya seperti ini. No, cek dulu di bisnis analisis tokonya. Misalnya flexi combo oke nggak di toko saya. Kalau misalnya beli TV buy one get one itu kayaknya kurang oke. Tapi kalau misalnya beli TV free speaker itu lebih oke. Ya, jadi pinter-pinter cara mainnya. Terus kemudian pakai promosi free ongkir. Beli TV free ongkir itu gila, itu oke banget. Ya, soalnya kalau misalnya dari Jakarta ke rumah saya di Bandung itu buat beli TV ongkirnya aja udah sekitar 80 ribuan sampai 200 ribuan. Dikasih promo free ongkir itu oke banget. Balik lagi ke pertanyaan awal, apakah produk Kavivi harus dipertahankan dan dioptimasi atau di-delete? Nah, kita cek lagi ke bisnis analisisnya. Apabila produk ini trafficnya rendah tapi konversinya tinggi, berarti harus kita benerin trafficnya. Mungkin gak usah di-delete nih produknya, tapi kita taikin dulu. Misalnya via iklan, kemudian kita pakai IG Ads misalnya, dan seterusnya. Kita pakai fitur-fitur traffic untuk mendongkrak penjualan si produk ini. Pakai juga campaign di Lazada gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya trafficnya kita bikin naik dulu. Kemudian bila trafficnya udah banyak tapi konversinya kecil banget, berarti kita obatin dengan cara benerin deskripsi, benerin foto, benerin
macam-macam seperti tadi saya bilang ya kan, pakai fitur konversi di boost aja. Kemudian kita kasih promosi, kita kasih apa supaya orang kayak udah masuk ke toko kita, udah masuk ke halaman produk itu wajib banget check out. Nah ini PR untuk konversi kalau misalnya konversinya masih rendah. Yang ketiga, bila trafficnya jelek, konversinya jelek, kemudian kita cek setahun ke belakang, wah kayak gitu terus, udah nggak bisa ditolong, udah kita masukin ke campaign, udah kita iklanin, udah kita macem-macemin, kemudian rating pun jelek gitu ya, 1 bintang, kemudian kayaknya udah nggak ada harapan buat produk ini. Karena ini produknya sudah cukup lama ya teman-teman, udah 1 tahunan, kemudian performanya jelek, ulasannya jelek, dan seterusnya. Saran saya sih delete dulu. Kita mulai dengan lembaran baru, dengan upload produk ulang, kemudian mintalah kerabat untuk belanja produk ini, kasih ulasan yang bagus. Atau mintalah ke konsumen kalian yang belanja produk ini untuk kasih ulasan yang bagus. Gitu. Jadi pastikan ada ulasannya. Tapi jangan fake order ya, fake order bahaya banget di Lazada, kalian tokonya bisa di-ban. Nah, lebih baik kalian bilang ke konsumen kalian, Kak tolong boleh nggak check out produk ini, saya kasih voucher 50% gitu. Jadi kalian bisa manfaatin voucher produk. Bikinlah si produk ini punya lembaran yang baru, kemudian punya track record yang bagus, untuk kemudian bisa kita boost selanjutnya dengan lebih mudah lagi. Sebelum delete produk, itu pastikan bahwa si produk ini bener-bener udah nggak layak jual, bener-bener udah nggak laku, udah kita apa-apain aja, ini nggak bisa, ya boleh di delete. Tapi kalau misalnya masih ada hope, masih ada harapan supaya dia bisa tumbuh, ya coba harapannya dulu. Untuk double upload, kadang-kadang ada yang nanya ya, Karika gimana kalau misalnya double upload? Ini saya kurang suka karena produk yang double upload sebenarnya membingungkan konsumen. Ini bedanya A sama B apa? Harganya sama, fotonya sama, segala macamnya sama gitu kan. Beda dikit-dikit nih, mungkin yang B lebih bagus atau gimana, atau misalnya karena di Lazada ya, kita kadang-kadang suka kasih harga cukup beda, yang A ikut promo, yang B enggak gitu kan. Nah konsumen akan tanya, ini bedanya sama ini apa? Kita jawab sama aja kah. Konsumen akan bete sebenarnya, ini toko penipuan atau gimana ya. Jadi saya kurang suka sama double upload sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian punya foto yang beda, misalnya yang ini saya masukin ke kategori baju pria dengan foto pria ya kan, baju yang sama saya masukin ke kategori baju wanita dengan foto wanita. Nah itu boleh double upload. Kenapa? Karena jelas target konsumennya beda, kemudian cara kita masarin beda, dan seterusnya, padahal produknya sama. Itu nggak apa-apa double upload. Balik lagi, tujuan kalian buat ngupload apa. Kalau misalnya produk yang lama udah nggak laku, kita coba upload ulang, ya udah yang lama itu delete aja. Oke teman Rika, hari ini sharing dari Rika cukup sekian. Terima kasih sudah bertanya. Next time saya akan ngobrolin tentang pertanyaan-pertanyaan lainnya, dan saya akan tanya ke kalian di Instagram saya, pertanyaan apa sih yang mau dijawab sama Rika. Jadi pastikan follow Instagram saya, follow YouTube saya @sharingbarengrika. Sampai jumpa lagi.